Ada sukacita saudara, amin. Juga saatnya kita akan bersukacita. Mari sama-sama kita akan satu pujian ini di hadapan Tuhan. Allah itu baik, haleluya. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Firman yang berkata dalam Mazmur 66 ayat 8, pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Mari saat ini sama-sama ajak saudaramu, ajak keluargamu, ajak anak-anakmu sembah dan puji namanya Yesus Tuhan. Mari saat ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk datang di hadapannya.
Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, dimanapun kita berada saat ini, saya persilahkan untuk setiap kita berdoa sejenak di hadapannya. Kita boleh mengucap syukur buat satu kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan. Mari sama-sama datang, mari sama-sama tundukkan hatimu, mari sama-sama rendahkan hatimu di hadapannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ini kami anak-anakmu, kami datang dengan penuh kerinduan hati kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Kali ini kami mau datang di hadapan-Mu dengan penuh kesungguhan hati kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Bapa. Baik itu dari perkataan, perbuatan, tingkah laku kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat ini juga kami minta ampun. Kalau nanti juga hari ini kami akan seperjamuan
hadapan-Mu Yesus. Biar segalanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami menyiapkan hati kami terus berjamuan dengan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berkati setiap kami, biar kiranya Tuhan kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Anugerah Gereja Asri 2 dan juga pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Hari ini 3 Mei 2020, tepat sudah 1,5 bulan kita diajar untuk taat kepada pemerintah. Kita stay at home, di rumah saja. 1,5 bulan sudah kita juga beribadah di rumah. Keluarga saling berdoa dan juga kepala keluarga memimpin ibadah. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Bahkan kita masih bisa bersua walaupun dalam kondisi ibadah online seperti ini. Satu hal yang saya harapkan dan rindukan, dan selalu saya doakan, Bapak, Ibu, Saudara dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pembacaan firman Tuhan pada Minggu 3 Mei 2020 ini terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-20, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-21 dan seterusnya secara bergantian. Saya berharap Bapak Ibu dalam keluarga berperan aktif. Siapkan Alkitab Bapak Ibu. Kita akan membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Silakan Bapak Ibu, ayat 21. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 26 kita baca bersama-sama. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, juga mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan merupakan bagian dari ungkapan Nabi Yeremia yang ditulis tahun 575 sebelum Masehi dalam kondisi pembuangan. Di dalam kitab Ratapan adalah hal yang menarik karena tertulis bersifat puitis, di mana setiap ayatnya terdiri dari 22 ayat, hanya di pasal yang ketiga, 3 kali 22 ayat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan kitab Ratapan diawali dengan jeritan, tangisan dan pergumulan yang luar biasa. Namun kita akan membaca secara berkeseluruhan, endingnya adalah satu pertobatan yang besar terjadi pada saat itu. Bisa dikatakan kitab Ratapan ini adalah sebuah ratapan penderitaan yang pada akhirnya melahirkan sukacita dan pertobatan jiwa-jiwa. Hal ini juga sering kita alami dalam kehidupan kita manusia. Kita sering mengawali dengan satu penderitaan, dengan satu pergumulan yang luar biasa. Namun kalau kita kuat, kalau kita bertahan, kalau kita tetap memegang iman kita, maka kita akan melihat satu kemenangan, satu pertobatan, satu perubahan yang besar, baik dari diri kita maupun bagi orang yang kita layani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam konsep teologia di dalam Ratapan 3 ini akan kita kupas dan juga dengan satu tema, yaitu
dengan kacamata rohani, kita melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan walau dalam penderitaan. Namun berakhir dengan satu pertobatan. Hidup manusia tidak lepas dari yang namanya masalah. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah di situ tertulis adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Di dalam kehidupan kita ada 3 masalah yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah masalah masa lalu. Yang kedua adalah masalah sekarang. Dan yang ketiga adalah masalah masa depan. Dari setiap kita punya masalah di masa lalu. Namun harus kita selesaikan. Masalah sekarang harus kita selesaikan. Bahkan masa depan kita pun, masa depan anak-anak kita pun adalah satu masalah, pergumulan buat kita orang tua. Dan itu juga harus kita selesaikan. Harus kita persiapkan jalan keluarnya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Tentu masing-masing keluarga, masing-masing kita punya cara dan punya strategi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada 2 jenis beban yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah beban dosa, dan yang kedua adalah beban kekhawatiran atau ketakutan. Apabila dosa tidak dibereskan, kita akan memiliki satu beban yang besar. Kita akan kehilangan sukacita, kita akan kehilangan damai sejahtera, bahkan kita akan kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan jaminkan atas hidup kita. Beban ketakutan dan kekhawatiran, apabila kita tidak bereskan juga, maka kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk menyerahkan hidup ini, masalah kita ini, pergumulan kita ini kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tengah pandemi COVID-19 ini, yang sedang merajalela, yang sedang melanda dunia, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami dan kena dampak. Semua terkena dampak. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa, bertahan, dan kita berharap kepada Tuhan. Tadi dikatakan setiap manusia memiliki masalah. Dan setiap manusia juga harus punya cara untuk menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Bagaimana kita punya cara untuk menyelesaikannya? Mari kita belajar. Yang pertama adalah jangan pernah lupakan kasih setia Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya dari 20 tadi ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tuhan begitu baik kepada kita. Dulu kita punya masalah, Tuhan tolong. Beberapa waktu yang lalu kita punya masalah, Tuhan tolong. Kalau saat ini kita sedang punya pergumulan yang luar biasa, saya terlalu yakin dan percaya Tuhan pun juga akan tolong. Karena Tuhan yang menolong kita pada waktu itu dan menolong pada saat ini adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah dan kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita lihat sekeliling kita, bahkan mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya. Satu hal yang saya mau ingat, jangan lupakan kasih setia Tuhan. Gereja kita, Tuhan sertai begitu luar biasa. Tuhan berkati begitu luar biasa. Apakah gereja juga diam diri? Tidak. Gereja memberikan dampak kepada lingkungan. Gereja memberikan dampak juga kepada jemaat. Kita memberikan sesuatu kepada mereka yang terdampak dari COVID-19. Karena gereja, karena kita menyadari Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyertai kita selama. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan.
Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita ingat. Ke depan kita banyak kekhawatiran. Ke depan kita punya ketakutan. Akan masa depan kita, akan masa depan anak-anak. Satu hal ingat sekali lagi. Tuhan selalu baik kepada kita. Seperti tadi di dalam ratapan dikatakan bangsa Israel memiliki pergumulan yang luar biasa. Jeritan di mana-mana. Tapi endingnya ada pertobatan. Endingnya ada perubahan. Dan kita berdoa dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia bahkan negara kita. Kita berdoa agar ada penuaian jiwa. Ada pertobatan jiwa. Ada perubahan demi perubahan dari orang-orang Kristen. Dari karakter-karakter yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya dan berserah serta mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan? Jadikan Tuhan bagian atau belahan jiwa kita. Kita baca ayat yang ke-24. Mari lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pastikan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan bagian yang utama, yang prioritas dalam hidup kita. Jadikan Tuhan belahan jiwa kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang kontak dengan saya, komunikasi dengan saya. Dia mengatakan, Pak, kita ibadah di rumah-rumah ya. Oh iya Pak. Terus bagaimana ya Pak caranya saya memimpin? Selama ini saya gak pernah datang ibadah. Selama ini saya gak pernah datang ke kul demi kul. Dulu waktu masih muda saya rajin ke gereja. Setelah berkeluarga, setelah diberkati, saya lupa dengan ibadah di gereja. Ketika gereja mengumumkan ada ibadah online di rumah masing-masing, anak saya minta dan berharap saya yang memimpin. Saya sudah terlupa Pak caranya, saya nggak tahu, saya nggak percaya diri. Karena selama ini saya sudah lupakan Tuhan. Saya hanya kejar harta dunia, saya hanya kejar pekerjaan, saya fokus pada pekerjaan saya. Yang penting keluarga bahagia. Saya katakan ini waktunya untuk kita kembali di dalam keluarga yang baik. Ini waktunya ada satu perubahan yang harus terjadi dalam diri Bapak, dalam diri keluarga Bapak. Pastikan anak-anak mendapat satu kepercayaan dari perubahan yang Bapak alami, yang Bapak lakukan. Kemudian saya kirimkan panduan untuk ibadah. Dan setelah melewati hari Minggu, Bapak itu berkata lagi, puji Tuhan Pak, walaupun masih belajar, saya sudah mulai untuk memimpin ibadah dalam keluarga. Dan anak saya begitu senang luar biasa. Dunia menawarkan segala kekayaan dan lain sebagainya. Tapi hari ini apa yang dunia tawarkan, kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini yang bisa kita andalkan adalah berserah dan mengandalkan Tuhan saja. Oleh karena itu pastikan Tuhan mendapat tempat yang utama dalam hati Bapak Ibu. Pastikan Tuhan yang kita sembah, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memiliki tempat yang utama di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, di dalam pekerjaan Bapak Ibu, di dalam usaha Bapak Ibu, di dalam segala aspek kehidupan yang Bapak Ibu kerjakan dan Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kisah Tuhan yang ketiga, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Dalam kita menyelesaikan masalah kita mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mungkin bagian multimedia bisa membantu menayangkannya di bawah ini. Kita baca bersama-sama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat sewaktu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, kita baca dengan suara yang keras.
Masing-masing keluarga membaca. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Kita dikepung dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai masalah. Sama seperti halnya Yosafat, dikepung oleh pasukan yang besar. Kita belajar satu hal dari Yosafat yang kita akan pelajari bersama-sama. Di mana ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut secara manusiawi. Kita pun juga takut, kita pun juga khawatir. Tapi apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat akhirnya mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan. Kita sedang mengalami masalah ini, mengalami konflik mengalami pandemi ini. Apakah kita mencari keputusan yang tepat? Apakah kita sudah memutuskan satu hal yang tepat, yaitu untuk mencari Tuhan? Atau kita hanya berkeluh kesah, atau kita hanya bersungut-sungut? Mari kita belajar. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari kita juga mengambil keputusan. Kita duduk bersama-sama dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, duduk bersama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia bahkan di dunia ini. Saya yakin dan percaya doa orang benar besar kuasa. Biarlah doa-doa kita, ketika kita serukan bersama-sama dari rumah demi rumah, boleh segera menyelesaikan, boleh membantu Tuhan bekerja lebih lagi di dalam pandemi COVID-19. Biar doa-doa kita serukan bersama-sama. Andalkan Tuhan, ambil keputusan yang tepat. Tadi dikatakan Moab, Amon, Seir, Meunim, itu ada dalam kehidupan kita. Entah itu sakit penyakit kita, entah itu finansial kita, entah itu ekonomi kita, atau mungkin usaha yang sedang mengalami kebangkrutan, atau mungkin hubungan keluarga. Mari, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita berdoa, kita mengambil keputusan yang tepat, agar semua setelah selesai, maka apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang selama ini menjadi jeritan kita, tangisan kita, beban kita, Tuhan juga tolong selesaikan dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, sakit disembuhkan. Yang mengalami kebangkrutan dalam usaha, yang mengalami penurunan aset, omset, semuanya Tuhan pulihkan. Oleh karena kita mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadi seorang pemenang dari masalah, maka kita harus mengambil keputusan, membuat keputusan mencari Tuhan. Kita memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kita merendahkan diri dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita berjuang untuk bertahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Yaitu kita menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Ya, dikatakan sabar karena kita nggak tahu pandemi COVID-19 ini akan selesai kapan. Ada yang mengatakan bulan Juni, ada yang mengatakan Juli, September, bahkan akhir tahun. Namun, ketika kita berserah dan mengandalkan dan menanti dengan sabar pertolongan Tuhan, maka kita akan Tuhan pelihara. Tuhan akan sertai kita. Tuhan akan jagai kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari sekali lagi buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dari Amsal 16 ayat 32. Agar dengan cepat tim multimedia juga bisa membantu menayangkan Amsal 16 ayat 32. Ya, mari kita baca bersama-sama. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita sering ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Di sini kuncinya hanya satu, yaitu sabar. Sabar segala sesuatu.
Karena kita hari-hari ini hanya bisa mendengar informasi baik dari lingkungan kita, dari ketua RT, ketua RW, kepala desa, bahkan oleh pemerintah, oleh Satgas COVID-19 bahwa akan selesai ini, oleh selesai ini, pengamat mengatakan seperti ini, semua itu masih terus menjadi simpang siur karena kita menunggu hal yang pasti. Namun hal yang pasti adalah ketika kita tetap sabar dalam ujian ini. Dan endingnya adalah satu pertobatan. Dan endingnya adalah satu perubahan kehidupan, perubahan karakter, perubahan mindset kita akan penyertaan dan perlindungan juga pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di minggu pertama ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti sudah diinformasikan sebelum ibadah, Bapak Ibu bisa menyiapkan teh atau sirup atau biskuit untuk kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Bagi anak-anak yang di bawah umur 12, mohon tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Mari kita mengambil sikap hati yang benar, kita berdoa, kita lepaskan pengampunan, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita masuk doa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, dalam minggu pertama ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, Kau yang menolong menyertai kami. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini ya Tuhan, biar melalui perjamuan kudus ini, ada kuasa yang mengubah kondisi ini Tuhan. Ada kuasa yang terus melindungi kami ya Bapa, menjaga kami, memelihara hidup kami. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mau melepaskan berkat. Kami mau mengampuni dosa orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan juga kami mau mengampuni ya Tuhan. Kami juga mengakui akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Mari kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi anggur atas kepala, anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus, darah yang tercurah untuk menebus, untuk mengampuni, menghapus dosa kita. Ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Masing-masing sembah Tuhan, jangan berdiam diri. Masing-masing naikkan ucapan syukur kepada Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau pelihara hidup kami, Engkau sertai kami ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, lindungi umat-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Biar kiranya berkat Tuhan turun atas keluarga demi keluarga. Berkat Tuhan turun atas rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan kau pelihara mereka. Tuhan kau berkati mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Biar kiranya Tuhan yang memiliki usaha-usaha Tuhan bangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan kami semua boleh kuat, kami boleh bertahan, kami boleh tetap sabar menghadapi ujian ini ya Tuhan, mengalami pandemik ini ya Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Kami terlalu percaya dan yakin kepadamu ya Yesus, bahwa Engkau akan melalukan kami dari semuanya ini ya Bapa. Kami akan keluar dari ujian ini sebagai pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Pengumuman GBI Anugerah Gria Asri 2 tanggal 3 Mei 2020. Shalom, Bapak Ibu Saudara semua diberkati hari ini. Saya percaya melalui ibadah live hari ini dapat menjadikan kekuatan baru bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya dan juga keluarganya. Pengumuman GBI Gria Asri 2. 1. Mari kita berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara, khususnya wabah COVID-19. Kita doakan juga semua tenaga medis, dokter, perawat, dan juga semua rumah sakit yang menangani pasien COVID. 2. Berdoa untuk pemimpin bangsa mulai dari presiden sampai RT RW. 3. Berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita supaya Tuhan pulihkan. 4. Kami menghimbau untuk jaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Dihimbau untuk setiap jemaat tetap di rumah dan jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah sesuai himbauan pemerintah. 6. Diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya tetap ada perbendaharaan di rumah Tuhan dan untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja Bank BCA Cabang Cikarang dengan nomor rekening 522143773 atas nama GBI Gria Asri 2, atau dapat dikumpulkan secara langsung kepada bendahara gereja yaitu Ibu Resmina Simarmata atau Nyonya Gultom, yaitu saya sendiri. Puji Tuhan, gereja kita dapat ambil bagian dalam kegiatan bakti sosial atau baksos bagi jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19. Hanya cinta yang bisa menepis segala duka, merentangkan masa untuk mereka menggapai bahagia. Hanya cintamu yang bisa memberikan cahaya, menggetarkan suara hati kita, menjalin kasih untuk mereka. Silakan nestapa buah hati manusia di antara berjuta luka dunia. Hanya cinta yang bisa menepis segala duka, merentangkan masa untuk mereka menggapai bahagia. Hanya cintamu yang bisa memberikan cahaya, menggetarkan suara, oh hati
Sekian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas pengumumannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari keluarga demi keluarga kumpulkan persembahanmu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, namun tidak lupa kami akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau memberikan di setiap tangan Tuhan yang memberi baik yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari dengan segenap hati mengangkat pujian ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang baru Tuhan turunkan atas hamba-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini di setiap rumah-rumah Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada jemaat-Mu yang berbeban berat, Tuhan yang memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan pulihkan secara kesehatan, secara ekonomi Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap pengerja, untuk gembala Tuhan, untuk staf gembala. Begitu juga Tuhan wakil gembala, Engkau memberkati Tuhan. Gereja GBI Gria Asri 2 Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami mau menaikkan topik-topik doa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan Yesus Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Tuhan. Bapak Jokowi Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Sebagai kepala negara Tuhan. Berkati para gubernur Tuhan, berkati kepala wali kota Tuhan, camat Tuhan Yesus, kepala desa, bahkan RT RW Tuhan Engkau berkati. Berikan
engkau hikmat yang daripada Tuhan kepada Tuhan setiap pemerintahan ini Bapa, sehingga mereka Tuhan di dalam mengambil keputusan oleh yang terbaik Tuhan Yesusku untuk kebutuhan dan keperluan masyarakat Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kasih kemurahan Tuhan melimpah atas setiap Tuhan pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Bapa buat para medis Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dokter, perawat Tuhan, sukarelawan Tuhan yang telah memberikan Tuhan tenaga dan pikirannya Tuhan untuk kesembuhan Tuhan Yesusku. Para penderita COVID-19 Tuhan, berikan mereka kekuatan, hikmat Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, semangat yang baru menjadi milik mereka Tuhan. Pengharapan yang indah Tuhan kepadamu Tuhan, Kau taruhkan di dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat setiap penderita COVID-19 Tuhan yang sudah positif Tuhan. Kami berdoa buat kesembuhan mereka Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya pertolongan Tuhan sungguh luar biasa atas setiap Tuhan anak-anak, atas setiap orang yang menderita, yang sudah positif kena virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan sembuh, sehingga hari-hari ini Tuhan, kesembuhan itu Tuhan akan semakin meningkat Tuhan. Orang yang sembuh akan semakin meningkat Tuhan, dan tingkat kematian akan semakin turun Tuhan Yesus. Itulah Tuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya otoritas atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Berikan kesehatan buat mereka Tuhan. Sehingga setiap hamba-hamba Tuhan boleh merendahkan hati, boleh merendahkan diri Tuhan Yesusku. Memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu Tuhan. Berdiri tegak untuk membela bangsa ini Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa buat Gereja Astri 2. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di lingkungan ini Bapa. Kami bersyukur boleh memberkati lingkungan Gereja Astri 2 Tuhan. Biarlah Tuhan keberadaan gerejamu di Gereja Astri 2 boleh memberkati setiap orang yang ada di Gereja Astri 2 Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita terima berkat, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong menyertai hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari setiap engkau yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin.